Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat malam, baik. Nah, apakah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat. Nah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini, pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ada dari teman-teman semua yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Nah, kita akan mempelajari tentang konsep kecerdasan, yaitu tentang IQ, EQ, dan SQ, yaitu tentang intelijensi, emosional, dan spiritual. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah sudah ada yang memahami tentang apa itu kecerdasan? Sudah. Kepada Sylvia, dipersilakan. Kalau menurut saya, yang dinamakan cerdas itu berarti memiliki sifat yang cerdik dan pandai. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menjelaskan tentang kecerdasan? Sebenarnya apa sih kecerdasan itu? Baiklah, jika tidak ada, betul sekali apa yang dikatakan oleh Sylvia tadi. Kecerdasan itu berasal dari kata cerdas, yang berarti pintar dan cerdik. Cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Nah, jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, berarti dia itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pikiran yang ia miliki. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau IQ ini adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Mungkin IQ ini terdengar sudah lumayan biasa di telinga teman-teman semua kan? Saya ingin bertanya, apakah dari teman-teman semua di sini sudah pernah mengikuti tes IQ? Sudah. Sudah. Nah, saat mengikuti tes IQ tersebut memiliki skor sekitaran berapa? 118. Yang lain? 120. Wow, pintar sekali. Yang lain? Benar sekali. Nilai IQ itu diukur dengan suatu tingkatan-tingkatan. Ada terbagi ke dalam 5 kategori tingkatan. Yang pertama, skor 70 sampai 79 adalah tingkat IQ yang rendah. Disebut juga dengan keterbelakangan mental. Untuk kategori kedua yaitu skor 80 sampai 90
yaitu tingkat IQ rendah yang masih dalam kategori normal atau dual normal. Kategori ketiga yaitu skor 91 sampai 110. Tingkat IQ normal atau rata-rata. Biasanya manusia yang memiliki IQ sekitaran skor 91 sampai 110. Selanjutnya yaitu IQ yang memiliki skor 111 sampai 120, yaitu tingkat IQ yang tinggi, tapi masih dalam kategori normal atau bright normal. Kategori yang terakhir yaitu tingkat skor 120 sampai 130, yang mana disebut dengan tingkat IQ superior. Berarti teman-teman yang sudah menyebutkan total skor IQ-nya tadi termasuk kepada tingkat IQ tinggi dalam kategori normal atau bright normal. Nah, apakah di sini teman-teman tahu siapa tokoh di Indonesia yang memiliki IQ di atas 120? B.J. Habibie. Nah, betul sekali. Kita masuk kepada jenis kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan intelektual atau EQ. Kecerdasan emosional atau EQ ini adalah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, serta kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah kita harus memiliki tingkat IQ yang tinggi, tetapi EQ boleh rendah, atau harus seimbang antara IQ dan EQ? Apakah teman-teman memahami pertanyaan saya? Paham. Karena banyak orang-orang beranggapan bahwa EQ lebih penting daripada IQ. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat itu? Kalau izin berargumen dan menjawab. Ya, dipersilakan kepada Sylvia. Kalau dari pendapat pribadi dari saya lebih setujunya kepada antara kecerdasan intelektual dan IQ, dan EQ itu harus sejalan. Artinya ketika kita mempunyai intelijensi yang tinggi, kita juga harus mempunyai EQ yang tinggi juga, karena dalam diri kita sendiri. Untuk itu sopan santun lebih penting daripada kecerdasan kalau menurut saya sih, karena masyarakat itu akan lebih jauh berguna daripada memiliki pengetahuan yang tinggi dan intelijensi yang tinggi tapi tidak mau dikembangkan dan dibagi kepada orang lain. Sekian. Ya, betul sekali. Karena semuanya itu harus sejalan antara IQ, EQ maupun SQ. Karena jika semuanya seimbang, maka akan tercipta sesuatu yang baik juga. Di samping itu juga EQ bukan bawaan sejak lahir. IQ, dan SQ itu bisa diasah. Jika semuanya seimbang, maka semuanya dapat terbentuk dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang SQ atau kecerdasan intelektual spiritual. Kecerdasan spiritual atau SQ ini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupannya, sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan di masyarakat.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh daripada masing-masing jenis kecerdasan tersebut. Yang pertama, ada contoh dari kecerdasan intelektual. Contohnya itu seperti jika kita di kelas dan kita diminta menyelesaikan soal matematika atau soal fisika, biasanya anak yang IQ-nya lebih tinggi akan lebih cepat dan tepat dalam menyelesaikan soal dibandingkan dengan anak yang memiliki IQ yang lebih rendah. Contoh kedua, yaitu contoh kecerdasan emosional atau EQ. Contohnya, jika kita mendapatkan hadiah, lalu kita senang, maka itu termasuk ke dalam bagian EQ. Dan perlu dicatat, emosional bukan hanya marah, tapi ada banyak contoh ekspresi untuk mengungkapkan emosional itu. Ada rasa bahagia, sedih, senang, ataupun kecewa. Anak yang memiliki EQ yang rendah cenderung kurang bisa mengontrol emosinya. Contoh yang terakhir yaitu tentang contoh kecerdasan spiritual atau SQ. Contohnya orang yang memiliki SQ yang tinggi cenderung memiliki jiwa yang baik. Ia memiliki jiwa yang penolong, terbuka, mampu menghadapi rasa sakit, bahkan bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya tadi. Untuk kali ini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya seputar tentang kecerdasan intelektual SQ, IQ, dan EQ? Baik, izin bertanya. Ya, dipersilahkan kepada Nabilul. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah memberi saya waktu bertanya pada sesi pada saat sekarang ini. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui IQ seseorang anak yang berkebutuhan khusus? Coba sedikit memberikan contohnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Nabilul Amir yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dalam melakukan tes kecerdasan intelijensi atau IQ tersebut, biasanya kan kita diberikan tes biasanya untuk mengukur IQ tersebut kan. Dari pertanyaannya untuk anak disabilitas tadi, mungkin untuk mengukur intelijensi anak berkebutuhan khusus itu dapat dilakukan oleh psikolog atau dokter yang memang pandai dalam menghadapi anak disabilitas juga. Dan mungkin mereka tahu bagaimana cara untuk mengukur anak disabilitas itu dengan perlakuan yang lebih khusus. Hanya sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah Nabilul Amir paham atas jawaban saya? Saya memahami dan sependapat dengan jawaban yang telah Anda sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Bertanya. Dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Anissa Hairiah. Baiklah, saya izin bertanya. Dari ketiga komponen IQ, EQ, dan SQ tadi, manakah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia? Sekian, terima kasih. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa.
menurut pendapat saya tidak ada peranan yang penting, maksudnya tuh yang harus penting dari ketiga jenis kecerdasan tersebut. Karena sesuai seperti yang dibilang Sylvia tadi, antara ketiga kecerdasan tersebut harus seimbang antara kecerdasan intelijensi, emosional maupun spiritual. Baiklah, dengan kata lain, penerapan IQ, SQ, dan IQ itu sangatlah penting. Dengan harapan dapat menghasilkan seseorang yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, namun ia juga memiliki rasa yang peka terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya, serta memiliki tingkat religius yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi antara IQ, EQ, dan SQ itu harus seimbang. Tidak harus salah satu yang menonjol menurut pendapat saya. Hanya sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada Anissa, apakah memahami jawaban yang sudah saya berikan? Baik, saya bisa memahami jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, hanya sekian pembelajaran yang dapat kita lakukan pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.